Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatullahi wa salamullahi ala rasulillah habibina sayyidina Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Allahumma ya Rabbana a'ina 'alal asyami wal qiyami waj'alna ya Rabbana fi hadha syahril karimi minal aidina wal faizina amma ba'd. Yang kami cintai, yang kami muliakan, para perindu Allah, para hadirin pecinta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahabat Irma yang dirahmati Allah. Alhamdulillah kita berada di bulan mulia ini, bulan agung, bulan Ramadan. Semoga Allah menjadikan kita di bulan mulia ini sebagai hamba yang beruntung dengan pahala yang berlipat ganda yang kembali kepada Allah dengan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kekuatan di dalam kita melaksanakan puasa, dan Allah membekali kita untuk bisa memperbanyak ibadah, dan semoga Allah memanjangkan umur kita dalam ketaatan serta kesehatan, sehat walafiat. Ada di antara yang membatalkan puasa adalah muntah dengan sengaja. Muntah dengan sengaja membatalkan puasa. Disebutkan oleh baginda Nabi, mandarahul kai'u falaysa alai qada'un wa man istaqa'a amdan falyaqti. Ada orang yang muntah dengan tidak sengaja, maka muntah dengan tidak sengaja itu tidak membatalkan puasa. Tapi kalau orang sengaja memuntahkan diri, maka itu membatalkan puasa. Memuntahkan diri. Misalnya dia tahu kalau mencium bau itu akan muntah, dia mengambil barang tersebut dan dicium lalu muntahlah dia. Atau sengaja dimasukkan jemari, pokoknya dia berusaha memuntahkan diri, maka itu membatalkan puasa. Akan tetapi bagi orang yang muntah tanpa sengaja, karena mabuk di kendaraan atau karena tiba-tiba mual kemudian muntah, asalkan itu bukan kita sengaja, maka hal tersebut tidak membatalkan puasa. Tapi ada catatannya. Dengan catatan tidak terburu-buru meminum ludahnya, menelan ludah sebelum berkumur. Kalau dia menelan ludahnya sebelum berkumur, maka ketahuilah bahwa puasanya menjadi batal. Kenapa dianggap puasanya menjadi batal? Karena pada dasarnya ludah ditelan tidak membatalkan puasa, asalkan ludah itu masih murni, asli, tidak bercampur dengan yang lainnya. Ludah masih di tempatnya, belum keluar. Nah ini ludahnya sendiri. Lah ini ludah itu di saat orang muntah, muntahan itu najis. Kemudian muntahnya tersebut nempel di ludah, maka ludahnya menjadi najis. Sehingga kalau kita meludah 1000 kali, biarpun mulut sudah bersih, nggak ada muntahan, maka belum suci. Kenapa? Karena ludah tidak bisa mensucikannya. Sehingga kalau tertelan menjadi batal, sholat tidak sah. Maka dari itu bagaimana setelah kita muntah
Setelah muntah ya berkumur dengan air yang suci dan mensucikan. Baru setelah itu nanti setelah bersih, maka kalau ada ludahnya suci, ludahnya bersih, kalau ditelan itu tidak membatalkan puasa. Ini yang perlu diperhatikan kalau orang muntah, jangan sampai salah paham. Ini adalah masalah muntah dengan sengaja atau muntah tidak dengan sengaja. Dengan sengaja membatalkan. Urusan tidak sengaja ini kemurahan dari Allah. Bahkan kalau ada seseorang makan dengan tidak sengaja, maksudnya makan tidak sengaja dengan lupa, tiba-tiba ke dapur makan di siang hari bulan Ramadan, setelah makan kenyang baru sadar, alhamdulillah ada rezeki katanya. Ada sebuah hadis Nabi, manasya barang siapa lupa dalam keadaan dia berpuasa, fa'akala, kemudian dia makan, usariba atau minum, maka faliyatim saumahu, hendaknya dia menyempurnakan puasanya. Kenapa? Fa innama at'amahullahu amasaquhu, karena dia mendapatkan rezeki, dikasih oleh Allah minum, dikasih makan, puasanya sah. Dan ada yang semacam ini, orang lupa, dan kita pun pernah lupa. Kita pernah lupa karena apa? Karena Ramadan baru datang. Sehingga karena baru datang kita belum terbiasa. Biasanya lupa itu di hari pertama. Banyak orang yang lupa di hari pertama karena apa? Biasanya orang bangun tidur dengan rutinitas ngambil gelas, minum, dan banyak gitu. Nah itu, maka kalau kita minum dalam keadaan lupa, tidak membatalkan, tetap lanjutkan puasanya. Ini kemurahan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kita harus tahu hal-hal semacam ini. Jangan sampai dia itu nggak sengaja dikira batal, karena dia ngira batal malah tidak puasa. Jangan sampai. Kenapa kamu nggak puasa? Wah, tadi makan. Memang kamu tahu itu membatalkan? Ya sebenarnya nggak apa, cuman setelah saya makan ada orang ngasih tahu kalau selesai makan saya ingat gitu. Jadi saya tidak ingat, setelah makan baru saya ingat gitulah. Jadi dia tahu kalau makan itu membatalkan, cuman waktu dia makan itu dalam keadaan tidak sadar. Setelah kenyang baru sadar, maka rezeki itu namanya. Karena rezeki ya sudah, tapi nggak bisa dibuat-buat. Orang pura-pura lupa, nggak bisa pura-pura lupa. Ya kalau lupa ya lupa, begitu. Inilah di antara hal yang harus kita mengerti, bahwasanya makan memang membatalkan puasa. Tapi kalau makannya tidak ngerti itu membatalkan, bahwa kalau makannya tidak sengaja, misalnya lupa, maka itu tidak membatalkan puasa. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita dalam berpuasa dan menjaga puasa kita. Allah mengampuni kita, memuliakan kita di dunia, dan memuliakan kelak kita di akhirat. Rahibukum fillahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.